Kembali lagi di channel Rekapin MM. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Karena manhwa dan manhwa yang Mimin bahas semuanya sudah pada mentok. Yang mau request silakan boleh request. Atau yang mau ngasih saran boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Di gelapnya malam, Yunhee pun berkata, "Kita punya waktu 15 menit. Jika kabar markas Asosiasi Pedagang Naga Langit diserang sampai ke penginapan mewah, baik itu Wudang dan Gunung Hua akan tersadar bahwa mereka telah dipermainkan. Kita tidak bisa meninggalkan Seol sendiri. Tolong tunggu di sini saja, kakek." Kakek Liu pun menanggapinya, "Apa kau akan baik-baik saja? Karena markas itu kosong, kita akan membersihkannya dengan cepat," ucap Ketua Punghou. Yunhee pun menambahkan, "Kami tidak ingin kau melakukan hal seperti ini. Tak peduli apa yang terjadi, kalian harus pergi setelah 15 menit. Mereka berdua pun serentak menjawab, "Baik, tetua." Tua Punhou pun memakai maskernya. "Oke semuanya, kalian dengar apa yang tetua katakan. Ayo kita lakukan dengan benar. Jangan melawan mereka yang tidak mau melawan." Mereka pun serentak berkata, "Siap, ketua." "Kalau begitu, mari kita mulai." Kakek Liu bergumam, "Melihat pergerakan mereka, aku bisa melihat mereka tidak mengabaikan latihannya. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang mereka." 15 menit waktu sudah berlalu. Kakek Liu pun bergumam, "Kenapa mereka belum kembali?" Meski di sana ada beberapa penjaga, mereka bukan tandingan bagi Punghou dan Yunhee. Tiba-tiba Seol mengigau. "Kakak Yunhee terluka." Kakek Liu pun menanggapinya, "Seol, apa yang kau ucapkan?" Seol pun kembali mengigau. "Kakak Yunhee, dia terluka." Seol membuka matanya sedikit. Dia pun berkata, "Seseorang memukulnya," ucap kata-kata Seol yang kurang jelas. Sepertinya kakek Liu merasakan sesuatu. "Seol, kakek akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana ya. Apa kau mengerti?" Seol yang akan terlelap kembali. Dia pun menjawab, "Iya kakek." Sepertinya pedang Yunhee terlepas dari tangannya. Para anggota lainnya pun berkata, "Jenderal, seseorang yang menyerang Yunhee sampai pedangnya terlempar, sepertinya ada di depannya." Seseorang itu pun berkata, "Kau pencuri, beraninya masuk ke sini." Seorang pria itu pun terlihat sangat marah. Dia pun berkata, "Bersiaplah untuk meninggalkan barang-barang Asosiasi Pedagang Langit dan juga nyawamu." Pria ini adalah ahli bela diri puncak Asosiasi Pedagang Naga Langit yang bernama Yang Chong. Ketua Punhou bergumam, "Sial, kita membuat kesalahan. Siapa sangka mereka akan menempatkan Yang Chong, ahli bela diri puncak, di markas ini." Yang Chong pun berlari. Dia sambil melompat menuju Ketua Punhou. Ia pun berkata, "Letakkan kantong itu sekarang juga, bajingan pencuri." "Ketua!" teriak Yunhee memperingati Ketua Punhou. Dia pun bergumam, "Sialan, dia sangat cepat." Di masa-masa kritis, Ketua Punhou masih bergumam, "Ini sudah terlambat untuk menghindari serangan tersebut." Yang Chong sepertinya merasakan sesuatu. Ternyata serangan tiba-tiba itu adalah dari tombak kakek Liu. Yang Chong pun terlempar. Yang Chong pun berusaha menahan serangan tersebut dengan kedua kakinya agar dia tidak terlempar cukup jauh. Semua anggota pun berteriak, "Tetua!" Ya, yang datang kali ini ternyata kakek Liu Jingsang. Di belakang kakek Liu, Yunhee masih bergumam, "Untungnya dalam hal ki, kakek lebih unggul." Tanpa beristirahat, Yang Chong pun langsung berlari menyerang kakek Liu. Yang Chong berkata, "Dasar tua bangka, dari mana pensiunan macam kau datang?" Sambil menahan serangan Yang Chong, kakek Liu tidak menanggapinya.
dia malahan berkata kepada para anggotanya. Kakek Liu berkata, "Cepat pergi dari sini, aku akan menghadapinya. Cepat, apa kalian lupa tujuan kita?" Semua anggotanya pun pergi. Mereka serentak berkata, "Baik, tetua. Berani sekali kau mencuri barang-barang asosiasi kami," ucap Yang Chong. Ketika Yang Chong berusaha mengejar para anggota yang lari, secepat kilat kakek Liu sudah berada di hadapan Yang Chong. Ia pun berkata, "Kau pikir kau mau pergi kemana? Bukankah kau memanggilku orang tua pensiunan? Coba bunuh orang tua ini. Dan setelah itu kau bisa mengejar mereka." Yang Chong mundur sejenak. Dia bergumam, apa dia ahli bela diri? Tidak mungkin orang seperti dia menjadi anggota bandit. Kurasa itu tidak penting. Tidak ada yang berubah meski dia seorang pensiunan juga. Pada akhirnya juga dia akan mati oleh pedangku. Yunhei yang masih belum pergi, dia bergumam, pertarungan yang luar biasa. Meski Yang Chong tingkatnya lebih rendah dibandingkan Yeo Yun, bisakah kakek mengalahkannya hanya dengan satu tangan? Yang Chong bergumam, "Hahaha, tidak heran aku merasakan sesuatu yang berbeda. Dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya ya." "Mati," ucap Yang Chong yang mendapatkan celah dari pertarungan tersebut. Tapi kakek Liu bisa menghindari serangan tersebut meski sangat tipis. Sial, dia mengetahuinya. Yang Chong yang kesal karena serangannya berhasil ditebak. "Kuahahaha, orang tua dengan tangan yang patah. Kau tidak berbeda dengan mayat hidup." Dia terus menargetkan titik lemah kakek Liu. Aku harus membantunya. Tapi tiba-tiba seseorang memanggil, "Jenderal." Yang memanggil jenderal ternyata ketua Punhou. Dia menganjurkan Yunhei untuk pergi lewat sini. Tapi Yunhei masih mengkhawatirkan kakek Liu. "Kau juga terluka, jenderal. Aku akan membantunya, cepat." Ketua Punhou mengulurkan tangannya untuk membantu Yunhei memanjat tembok. Ternyata mereka bertukar posisi. Yunhei pun berkata, "Kalau begitu kau bantu dia dan lakukan serangan kejutan yang tidak mengganggu gerakan kakek Liu." Ketua Punhou menanggapinya, "Serahkan itu padaku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membawanya keluar dari sini." Hehehehe, karena hari kematianmu tidak lama lagi. Jangan pernah membenciku. Kakek Liu yang kelelahan pun bergumam, "Kelemahanku sudah diketahui. Semakin lama pertarungan ini berlarut-larut, aku akan semakin dirugikan. Aku tidak punya pilihan selain mencoba mengakhiri ini dengan jurus pamungkasku. Sepertinya aku harus bersiap kehilangan lenganku yang tersisa." Sepertinya kakek Liu teralihkan oleh sesuatu. Tanpa menunggu lama, Yang Chong pun mengambil kesempatan itu. Dia berkata, "Lihat kemana kau, pencuri tua." Kakek Liu berteriak, "Jangan kemari." Terlihat ketua Punhou pun datang. Yang Chong pun melihat ketua Punhou. Dia pun bergumam, "Bahkan jika bajingan itu datang, dia hanya akan menjadi penghalang." Kakek Liu pun panik. Dia berteriak, "Seol, jangan ke sini." Ternyata di belakang ketua Punhou ada Seol yang mengikutinya. Yang Chong yang melihat Seol, dia pun bergumam. Dia bahkan tidak menggunakan seni bergerak. Bagaimana bisa anak sekecil itu sangat cepat? Seol pun berteriak, "Kakek!" Yang Chong pun semakin penasaran. Dia melihat gerakan Seol dan dia pun bergumam, "Apa itu teknik melengkung?" Kakek Liu berucap, "Seol, ini berbahaya. Punghou, bawa dia." Ketua Punhou pun menanggapinya. Dia berkata, "Siap." Tapi dalam keadaan genting, ketua Punhou malah terjatuh.
Seol berlari dengan kencang sambil memanggil kakeknya, "Kakek!" Tapi di atas itu ada Yang Chong yang bersiap untuk menyerang. "Oh, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi jika aku akan membawa anak itu sebagai sandera." Dari atas terlihat Yang Chong akan menangkap Seol. Ketika tangan Yang Chong akan menangkap Seol, dia menghindarinya, ucap Yang Chong, karena Seol berhasil menghindari tangkapan tangannya. "Bocah ini," ucap Yang Chong ketika dia menangkap Seol yang menggeliat di tubuhnya. Kakek Liu pun panik. Dia berteriak, "Seol, jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuh dia. Jika kau tidak mengembalikan emas curian itu sekarang juga, aku akan memenggal anak ini." Kakek Liu yang panik pun terus memanggil nama Seol. Yang Chong berkata, "Apa yang kau lakukan? Kembalikan sekarang juga." Ketua Punho membalas, Aku mengerti. Aku akan mengembalikannya sekarang. Tolong jauhkan pedang itu." Sepertinya Seol masih berusaha untuk kabur. Yang Chong bergumam, kekuatan apa ini? Aku harus menggunakan ki lebih banyak." Yang Chong menggertak Seol. "Apa kau tidak bisa diam?" Seol membalas, "Tidak, aku tidak mau." Kakek Liu yang masih panik berusaha menyelamatkan Seol dari tangan Yang Chong. Yang Chong menggertak, "Jika kau bergerak, akan kubunuh kau. Tak peduli jika itu anak kau atau bukan." "Tak nak," ucap Seol yang tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya. Air mata Seol mulai berjatuhan. Di saat menangis, Seol menampar tangan Yang Chong. Ternyata tamparan Seol memberikan tekanan kepada Yang Chong. Akhirnya Seol pun terlepas dari tangan Yang Chong. Yang Chong yang kaget pun melihat tangannya yang ditampar oleh Seol. Tiba-tiba Yang Chong berteriak kesakitan, "Kia!" Tangan Yang Chong yang terkena tamparan Seol ternyata sudah hancur dan melilit. Yang Chong pun langsung berjalan sempoyongan. Dia bergumam, Apa yang terjadi dengan tanganku? Tulang di tanganku dipatahkan. Bahkan aku tidak bisa menggunakan ki untuk melindungi tubuhku." Yang Chong menatap Seol yang jatuh. Dia bergumam, "Aku cedera karena bocah kecil itu. Sebelum cedera dalamku semakin memburuk, aku harus membunuh anak ini bagaimanapun cara." Sebelum Yang Chong menyelesaikan kata-katanya, tapi tiba-tiba dari arah belakang rambut Yang Chong dijambak. Yang Chong pun terlihat panik karena yang menjambak itu adalah kakek Liu. Kakek Liu terlihat sangat marah. Dia berkata, "Kau sialan, berani sekali kau mengarahkan pedangmu pada cucu tercintaku." Yang Chong pun berhasil menghindari serangan tombak kakek Liu. Ketika sedang melompat di atas, Yang Chong berkata, meskipun aku cedera, kau pikir aku akan kalah dari orang tua lambat sepertimu?" Yang Chong berkata, "Satu tangan saja sudah cukup untuk menghadapi sampah tua sepertimu." Di atas itu, Yang Chong sudah bersiap untuk menyerang kakek Liu. "Aku akan mengalahkanmu, kakek tua." Bersamaan dengan bocah sialan itu, kakek Liu bersiap dengan teknik tombak pamungkasnya. Teknik tombak keluarga Liu, gerakan ketiga. Teknik tombak kematian. "Kuheok!" teriakan Yang Chong yang sedang kesakitan. Terlihat Seol sedang menangis dan ketua Punho menggendongnya. Yang Chong yang jatuh muntah darah. Kakek Liu mendekat. Dia berkata, "Apakah itu sakit?" "Karena setiap tulang di tubuhmu hancur dan organ dalammu terbakar. Aku yakin itu." Yang Chong berkata di nafas terakhirnya, "Kau rubah licik.
serangan selambat itu ternyata jebakan. Aku mengaku kalah, jadi akhiri ini. Tolong, bunuhlah aku. Aku menolak itu. Bukankah sebaiknya kamu menggunakan waktu ini untuk memikirkan penderitaan orang-orang yang menjadi korban keserakahanmu? Ngomong-ngomong, kau tidak perlu malu dengan kekalahan seperti ini. Karena lawanmu kebetulan adalah seorang yang ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi, ucap kakek Liu yang perlahan mulai meninggalkan Yang Chou. Setelah pertarungan usai, kakek Liu berlari sambil membawa Seol. Kakek Liu bertanya, "Kenapa kau menangis, Seol?" Seol sangat takut, kakek. Kakek Liu menjawab, "Jangan takut, kakek akan selalu menjagamu." Kakek Liu kembali mengingat momen pertarungan tadi. Itu seperti gerakan biasa saja, tapi itu sudah jelas. Teknik Heaven and Earth Plum keluarga Liu, kerusakan tak terdeteksi. Melihat dia sudah mengaplikasikan teknik itu di latihannya, Seol kita benar-benar luar biasa. Kakek Liu pun senang. Dia berlari dengan cepat. Adegan beralih di dermaga. Ketua Pung Ho memerintahkan anak buahnya siap-siap untuk berlayar. Mereka semua menanggapinya. "Siap, ketua." Yun He berkata, "Kakek sepertinya terlambat." Ketua Pung Ho membalas. Dia bilang dia harus mengambil sesuatu. "Jangan khawatir, dia pasti datang." Salah satu anggota berucap, "Ah, ketua, lihat di sana. Lihat, itu tetua. Dia dikejar oleh sisa prajurit Asosiasi Pedagang Naga Langit." Kedua anggota itu sepertinya sangat kesal. Dia berniat untuk membantu kakek Liu. Tapi ketua Pung Ho menghentikan mereka. Dari kejauhan, kakek Liu berkata, "Tetap di sana. Dasar bodoh, apa yang kalian lakukan? Cepat berlayar sekarang juga." Ketua Pung Ho langsung meresponnya, "Turunkan layarnya." Salah satu anggota berkata, "Tapi ketua, tidak apa-apa, berlayar dengan kecepatan penuh." Salah satu ketua dari gerombolan pengejaran itu berkata, "Bagaimana dengan orang yang pergi untuk memberitahu Sekte Gunung Hua dan Sekte Wudang?" Anggota di sampingnya pun menjawab, "Dia akan segera kembali. Cepat, kapalnya akan pergi. Sepertinya mereka akan meninggalkan orang tua ini." "Tidak, di depan kita jalan buntu. Setidaknya kita harus menangkap orang tua itu. Para pemanah siap untuk menembak." Tapi kakek Liu berhasil menghindari serangan anak panah itu. "Hah, pencuri sialan. Dia melompat ke dalam air. Mari buat dia menjadi makanan ikan." Itu rumput bebek. Ya, kakek Liu menggunakan teknik langkah rumput bebek. "Woi, kenapa kalian bengong? Cepat, tembak dia terus. Jangan biarkan dia kabur." Mereka bertiga pun serentak menjawab, "Iya." Para pemanah pun melontarkan anak panah lagi. Kakek Liu terlihat sangat santai. Walaupun itu, di belakangnya ada puluhan anak panah yang siap menghujaninya. Seol yang melihat ke belakang sepertinya sangat takjub. Karena ini baru pertama kalinya dia dihujani puluhan anak panah. Seol tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di momen anak panah itu akan menghujani kakek Liu dengan sigap langsung meloncat dengan cepat. Akhirnya kakek Liu berhasil sampai di kapal. Di sana terlihat semua orang sangat terkagum-kagum dengan aksi kakek Liu. "Kau luar biasa, tetua, itu sangat keren." Ketua Pung Ho mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, tetua." "Hei semuanya, hentikan. Aku bisa tuli mendengar ocehan kalian."
Anggota pengejaran Asosiasi Pedagang Langit heboh karena kapal mereka semua telah bocor. Ketua anggota pengejaran itu terlihat sangat kesal karena kelompok kakek Liu berhasil kabur. Terlihat Seol sedang asik bermain dengan para anggota lainnya. Ketua Punho berkata, "Wow, ini menakjubkan. Aku tidak percaya mereka mengumpulkan sebanyak ini dengan memeras banyak orang." Kakek Liu mengeluarkan buku. Ini adalah buku besar rahasia Asosiasi Pedagang Naga Langit. Tidak ada pejabat yang tidak menerima suap dari mereka. Ketua Punho berkomentar, "Jadi ini yang membuatmu pergi kembali?" Kakek Liu membalas, "Aku punya cara untuk mengirimkannya secara diam-diam ke inspektur rahasia kerajaan setelah kita mencapai pantai. Sepertinya Asosiasi Pedagang Naga Langit dan para pejabat busuk akan membayar dosa-dosa mereka." "Apa yang akan kau lakukan dengan separuh milikmu, tetua?" Kakek Liu memegang beberapa logam emas. Dia berkata, "Ini sudah cukup untukku." "Maaf, apa aku tidak salah dengar? Itu sudah cukup untukmu?" Kakek Liu membalas, "Untuk apa pria tua sepertiku dengan uang sebanyak itu? Aku hanya butuh secukupnya untuk membesarkan Seol tanpa rasa kelaparan." "Seol itu berbahaya. Jangan berlarian sampai ke atas," ucap Yunhei. Ketua Punho bertanya, "Apa kau berencana untuk pergi, tetua? Lebih aman bagiku dan Seol untuk hidup secara rahasia. Kau harus berhati-hati sekarang. Tidak hanya para pejabat, tetapi aliansi Murim juga akan mencari kalian." Kakek Liu berkata, "Ketika sudah berlalu dan semuanya sudah tenang, kau bisa mengambil bagianku dan lakukan sesuatu untuk orang-orang." Ketua Punho mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Tetua, aku pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Kalau begitu, berhati-hatilah." "Seol, kau harus tumbuh dengan sehat," ucap Yunhei yang sambil mengeluarkan air matanya. Kakek Liu membalas, "Hohoho, jangan menangis, Yunhei." "Kakek," ucap Yunhei yang mengeluarkan air matanya semakin deras. "Kakek, tetua!" Para anggota lainnya berteriak sambil menangis. Kakek Liu berucap, "Serius, orang akan mengira kalian menangis di depan meja upacara leluhurku." Ketua Punho berucap, "Seperti yang kau bilang, kami akan pindah jauh ke Hainan. Baiklah, jika sudah takdir, kita pasti akan bertemu lagi. Kami pasti akan kembali menemuimu lagi dan membalas bantuanmu, tetua." Hohoho, sejak kapan dunia menjadi begitu kecil? Agar kita bisa bertemu lagi, kau dan aku harus menjadi terkenal. Yunhei berkata dengan keras, "Kita pasti akan bertemu lagi, kakek. Dan Seol juga." Kakek Liu tidak berkata-kata. Dia hanya membalas dengan senyuman tipis. Terlihat kakek Liu menggunakan perahu kecil untuk meninggalkan kapal besar dari rombongan Ketua Punho. Dari kejauhan, rombongan Ketua Punho masih memberi salam perpisahan kepada kakek Liu. Dengan senyum tipis, kakek Liu berkata, "Hohoho, anginnya dingin, cepat pergi." Kakek Liu bergumam, "Ya, kukira kita harus menemukan rumah baru, tempat di mana aku bisa mewariskan teknik rahasia keluarga kita, tombak angin pemusnah kepada Seol. Tempat di mana aku bisa membesarkan Seol untuk menjadi anak kuat yang tidak akan terancam oleh siapapun."